Para Majus di tengah kita. Rekan-rekan guru sekolah minggu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan pergumulan dari sekelompok tokoh Natal, yakni orang Majus dari timur. Karena Alkitab tidak membahas panjang tentang mereka, kebanyakan kita jadi kurang mendalami pergumulan dari tokoh-tokoh ini. Namun dari mereka, kita akan belajar tentang endurance atau ketahanan yang di dalamnya termasuk juga kesabaran dan ketekunan. Kata endurance diterjemahkan sebagai kekuatan untuk menahan kesakitan atau keadaan yang tidak menyenangkan, kemampuan untuk bertahan meski lelah, stres, atau dalam kondisi buruk lainnya. Sepertinya ini pula yang perlu kita miliki di masa yang berat karena pandemi ini. Jadi, yuk belajar lebih lanjut tentang para Majus. Alkitab menyebut kata Majus saat berbicara tentang Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang pandai yang diperhitungkan di negeri pembuangan. Para Majus yang ada di bangsa-bangsa memang kerap kali adalah para astrolog yang meramal bintang, bahkan terlibat okultisme. Namun para Majus yang berjalan mencari Sang Mesias ini bukan penyembah okultisme. Para penafsir Alkitab mengatakan mereka mengikut jejak Daniel dan teman-temannya. Mereka mengerti nubuatan tentang Mesias dan menantikan Mesias itu. Yang disebut dari timur itu sangat jauh dari Bethlehem. Alkitab tidak menyebut pasti asal negara dari para Majus, tetapi diperkirakan mereka berasal dari Arab bagian utara, Syria, Mesopotamia, Persia. Jaraknya bisa bervariasi antara 400 sampai 700 mil atau sekitar 640 sampai 1125 km. Bayangkan berapa lama mereka harus berjalan atau naik unta untuk mencapai kota yang ditunjuk oleh bintang itu. Dan untuk perjalanan ini, mereka perlu mempersiapkan kesehatan yang prima, banyak sekali perbekalan, banyak teman yang mengiringi, dan sebagainya. Belum lagi mereka harus meluangkan waktu yang panjang untuk meninggalkan negeri mereka. Bukan perjalanan yang mudah. Tantangannya, apakah mereka berangkat? Kita semua sudah tahu jawabnya. Sampai di Yerusalem, mereka berjumpa Herodes sang raja. Tentu Herodes kaget saat mereka menanyakan raja orang Yahudi yang baru lahir. Raja baru, siapa pula sainganku ini? Para Majus harus bertanya karena mereka tidak tahu di mana tepatnya Sang Mesias berada. Namun saat tidak ada jawaban, maka ini menjadi tantangan kedua bagi para Majus. Apakah mereka akan terus mencari sang raja atau menganggap perjalanan mereka gagal? Tapi mereka tetap bertekun dan bersabar mencari sang juru selamat. Begitu keluar dari istana Herodes, bintang itu muncul lagi dan menunjukkan kemana mereka harus mencari. Mereka pun bergegas dan mereka menjumpai sang anak yang ada di dalam rumah sederhana. Tandanya begitu jelas, tidak terbantahkan. Ini membuat mereka tak ragu mengeluarkan persembahan-persembahan mereka yang mahal dan menyembah Dia. Oleh ketangguhan, ketahanan, ketekunan, dan kesabaran para Majus dari timur ini, maka tercatatlah kisah mereka di dalam Alkitab. Merekalah alat yang dipakai Tuhan untuk memberi bekal bagi keluarga Yusuf yang sebentar kemudian mesti lari ke Mesir karena kemarahan Herodes. Di Mesir mereka dapat bertahan hidup karena persembahan yang dibawakan oleh orang-orang Majus ini. Betapa sempurna karya Tuhan. Dalam masa pandemi ini, kita juga perlu banyak bertahan dan bersabar menghadapi banyak kondisi yang tidak nyaman, khususnya dalam melakukan pelayanan anak secara online. Meski guru dan anak sama-sama sudah bosan. Teman, jangan menyerah. Para Majus bertekun melakukan panggilan Tuhan hingga akhirnya mereka betul-betul bertemu Sang Mesias.
Mari bertekun, bersabar, dan setia dalam menjalani masa-masa ini. Tuhan pasti beserta kita dan Tuhan pasti memakai setiap pelayanan kita. Amin.